Ya, jadi materi yang dimintakan dari panitia adalah pemeriksaan hepatitis B untuk screening IMLTD. Enak sekali kalau jadi pembicara terakhir itu semua sudah banyak disampaikan sebenarnya ya dari narasumber-narasumber sebelumnya. Ini yang hanya ujungnya saja. Jadi saya lebih ke arah utamanya pada pemeriksaan hepatitis B. Dan ini outline yang akan saya sampaikan, yaitu pendahuluan, prinsip uji saring IMLTD, proses seleksi donor, pemeriksaan uji saring IMLTD, pemeriksaan hepatitis B, OB, dan donor darah, serta selektif pengerahan donor darah dan penutup. Sebagai pendahuluan, dasar hukum pelayanan darah di Indonesia maupun di dunia menyebutkan bahwa tujuan pelayanan darah di unit transfusi darah atau unit donor darah adalah menyediakan darah yang aman dan berkualitas. Sedangkan pelayanan transfusi darah, yaitu di rumah sakit, itu adalah salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang membutuhkan ketersediaan darah dan komponen darah yang cukup, aman, mudah diakses, dan terjangkau oleh masyarakat. Nah, salah satu upaya pengamanan darah adalah uji saring terhadap infeksi menular lewat transfusi darah. Jadi IMLTD itu singkatan dari infeksi menular lewat transfusi darah. Nah, darah dan hasil uji saring IMLTD yang reaktif tidak boleh dipergunakan untuk transfusi tentu saja. Dan uji saring infeksi menular lewat transfusi darah ini paling sedikit meliputi pencegahan penularan penyakit HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Kali ini kita akan membahas yang hepatitis B. Nah, untuk jenis infeksi lainnya seperti malaria dan lainnya, tergantung prevalensi infeksi tersebut di masing-masing daerah. Nah, bagaimana prinsip pemeriksaan uji saring IMLTD di dalam PMK nomor 91 tahun 2015 disebutkan PMK Peraturan Menteri Kesehatan, disebutkan bahwa uji saring infeksi menular lewat transfusi darah adalah untuk menghindari resiko penularan infeksi dari donor kepada pasien. Dan ini merupakan bagian yang mulai dari proses penjaminan bahwa transfusi dilakukan dengan cara seaman mungkin. Dan pelaksanaan uji saring IMLTD harus menggunakan dan memilih reagensia yang sesuai dengan standar. Tentu saja reagensia ini adalah reagensia yang sudah melalui proses uji evaluasi, baik di laboratorium rujukan nasional maupun di kami di unit donor darah PMI melalui uji evaluasi yang dilakukan di unit donor darah pusat Palang Merah Indonesia. Nah, deteksi IMLTD ini tentu saja dapat dilakukan terhadap antibodi ataupun antigen seperti metode rapid test, enzim immunoassay, chemiluminescence, ya, dan terhadap materi genetik virus seperti metode nucleic acid amplification test atau NAT. Nah, di beberapa tempat mungkin metode ELISA ini tidak efisien secara biaya, maka uji saring IMLTD ini bisa dikonsolidasikan ke unit transfusi darah yang memang mampu melakukannya. Dan kami memang ada beberapa yang mengerjakan secara konsolidasi, terutama untuk menyiapkan bahan baku untuk vaksinasi plasma. Sedangkan metode rapid test yang diterapkan di beberapa wilayah di unit transfusi darah adalah untuk uji saring darah donor yang dapat digunakan di mana kondisi infrastrukturnya memang belum memadai untuk melakukan metode lain dan tidak dapat disentralisasikan dengan UTD lain karena keadaan geografi yang tidak memungkinkan. Nah, ini kadang kan negara kita ini luas sekali, jadi kadang ada juga UTD-UTD yang menggunakan pemeriksaan dengan metode rapid test ataupun karena sampel darah donornya juga tidak memenuhi untuk melakukan pemeriksaan melalui metode ELISA. Kemudian uji saring IMLTD ini sebenarnya adalah melengkapi proses seleksi donor. Kenapa? Karena awal kita melakukan mencegah seseorang donor yang risiko tinggi untuk mendonorkan darah adalah di proses seleksi donor, di mana seleksi pendonor darah ini bertujuan untuk mendapatkan pendonor risiko rendah terhadap infeksi menular lewat transfusi darah demi menjamin baik keselamatan pendonor, pasien, dan juga tentu saja petugas.
Dan pendonor darah ini memang sebaiknya berasal dari kelompok masyarakat risiko rendah yang kemudian bersedia menjadi pendonor darah sukarela, yang kemudian diupayakan dan dipertahankan untuk dapat donor darah secara berkesinambungan dan teratur selama hidupnya. Kemudian bagaimana proses seleksi donor yang terkait dengan keamanan darah yang tadi kenapa menjadi pelengkap dari uji saring IMLTD. Pada saat kita melakukan seleksi donor, jika didapatkan kondisi seperti disebutkan di bawah ini, maka tidak akan diizinkan untuk donor darah. Misalnya ada anemi, kalau hepatitis pasti kemungkinannya jaundice, ya, cyanosis, dyspnea, ketidakstabilan mental, alkohol, atau keracunan obat. Ini semua ada di dalam PMK 91 tahun 2015. Dan orang dengan gaya hidup yang menempatkan mereka pada risiko tinggi untuk mendapatkan penyakit infeksi berat yang dapat ditularkan melalui darah. Misalnya pada orang-orang yang tanda kutip misal mohon maaf menggunakan narkoba jarum suntik, ganti-ganti jarum suntik dan sebagainya, itu kan kemungkinan tertularnya penyakit infeksi akan tinggi sekali. Nah, yang seperti ini pasti kita tidak akan menjadikan dia sebagai donor darah. Kemudian kaitannya dengan hepatitis B adalah tentu saja vaksinasi. Dan kalau sudah mendapatkan vaksinasi hepatitis B bisa diterima jika keadaannya memang masih sehat dan tidak ada paparan. Dan biasanya juga kalau kurang dari 1 minggu setelah vaksin hepatitis B, ini juga ditolak karena mencegah hasil pemeriksaan HBsAg yang positif palsu. Dan apabila memang pernah terpapar penyakit hepatitis B, biasanya 1 tahun sesudah paparan hepatitis B, kemudian riwayat hepatitis atau jaundice-nya ini bisa dapat diterima jika pemeriksaan HBsAg dan anti-HCV-nya negatif, maka boleh menjadi donor darah. Dan akan permanen bila ditolak secara permanen bila partner seksualnya adalah memang positif hepatitis B. Kecuali memang sudah menunjukkan ada kekebalan. Nah, tadi mungkin secara pemeriksaan dan sebagainya, tadi Dokter Amiroh ataupun Dokter Ramana pasti sudah menyampaikan. Atau juga penolakan secara sementara apabila dalam 6 bulan jika ada kontak erat di rumah dengan penderita hepatitis B akut atau kronik, kecuali jika menunjukkan telah kebal, dan juga 6 bulan setelah kontak seksual terakhir dengan partner seksual terdahulu yang menderita hepatitis B. Dan ini semua merupakan syarat pada waktu kita melakukan seleksi calon pendonor darah. Nah, kemudian pemeriksaan IMLTD tentu saja untuk tujuannya adalah mendeteksi sedini mungkin keberadaan agen infeksi menular lewat transfusi darah di dalam darah yang akan disumbangkan oleh pendonor. Jadi, kita melakukan pemeriksaan dilakukan setelah penyumbangan darah. Pada saat kita diambil darahnya, maka diambil juga sampel darah donornya untuk dilakukan pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah atau screening IMLTD, di mana pemeriksaannya ditujukan kepada sifilis, hepatitis B, HIV, dan hepatitis C. Dan ini setiap kantongnya harus diuji. Sifatnya individual testing, tidak boleh pooling, dan tidak boleh berurutan. Hepatitis dulu, kemudian baru HIV, baru hepatitis C, itu tidak dikerjakan seperti itu secara mandatori, wajib dilakukan secara bersamaan paralel. Dan bila ditemukan reaktif, maka ini adalah inisial reaktif, maka darah tersebut tentu saja tidak boleh digunakan untuk transfusi darah. Adapun reagensia yang digunakan sesuai dengan PMK 91 ditetapkan bahwa sensitivitasnya harus lebih besar atau sama dengan 99,8%, dengan spesifisitas lebih besar atau sama dengan 98%. Dan reagennya tentu saja harus sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan, ada rekomendasi internasional ataupun dari WHO. Dan tentu saja juga sudah harus dievaluasi, lulus dan direkomendasikan oleh laboratorium rujukan nasional yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Karena selama ini yang dievaluasi oleh laboratorium rujukan nasional baru HIV, maka untuk hepatitis B, kemudian sifilis dan hepatitis C,
kami sebagai penanggung jawab kualitas terhadap seluruh unit donor darah PMI di Indonesia, maka kami melakukan uji evaluasi terhadap reagen-reagen yang akan digunakan oleh UDD PMI di seluruh Indonesia. Kemudian reagen tersebut harus mempunyai kontrol internal dari kit dan ada sampel untuk pemantapan mutu internal, sudah disosialisasikan dan juga sudah dilatih. Dan yang pasti hanya darah yang hasilnya non-reaktif yang boleh ditransfusikan. Jadi hepatitis B adalah salah satu penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah, oleh karena itu harus dilakukan uji saring terhadap infeksi menular lewat transfusi darah. Nah, ini bukan pesan sponsor, tapi karena ini juga diselenggarakan bersama dengan Mindre, jadi memang salah satu reagennya Mindre kebetulan sudah kita evaluasi dengan hasil pemeriksaan evaluasi kami ataupun uji kualifikasi, sensitivitas dan spesifisitasnya memenuhi syarat untuk digunakan di unit donor darah PMI di seluruh Indonesia, dan kami sudah membuatkan rekomendasinya untuk hal tersebut ya. Walaupun nanti kalau dalam perjalanan ada sesuatu pasti kami akan melakukan lagi uji pemeriksaan. Alhamdulillah sih selama ini jalan normal. Bagaimana algoritma uji saring infeksi menular lewat transfusi darah pada darah donor? Setelah kita melakukan uji saring, maka akan ada hasil non-reaktif atau reaktif, initial reaktif. Kalau non-reaktif otomatis darahnya bisa digunakan. Tapi kalau hasilnya initial reaktif, maka ada dua pilihan. Bila di UTD tersebut memang sistem kualitasnya belum diterapkan secara baik, maka darah harus dimusnahkan karena kita harus anggap itu sebagai reaktif. Tapi bila kita punya sistem kualitas yang efektif, maka masukkan di dalam karantina atau cekal yang kemudian harus diulangi pemeriksaannya in duplicate dengan sampel dan assay yang sama, dan kemudian apabila hasilnya ternyata hasilnya ada salah satu atau kedua pemeriksaan ulangnya positif atau reaktif, maka darah harus dimusnahkan karena ini berarti tidak dianggap sebagai repeated reaktif. Dan ternyata kalau pada pemeriksaan berikutnya, pada pilihan kedua ini hasilnya negatif-negatif, maka darah atau komponen darah yang dihasilkan dapat digunakan untuk transfusi darah. Ataupun juga bila kita sudah menerapkan pemeriksaan NAT atau nucleic acid testing untuk pemeriksaan molekulernya, maka pemeriksaan sampel darah donor bisa dilakukan secara paralel, atau kalau tidak paralel harus dilakukan yang pertama mandatori adalah ELISA-nya dulu. ELISA dulu dilakukan atau serologinya dulu. Serologi dilakukan, kemudian yang negatif baru di-running ke NAT. Nah, bila hasilnya ada non-reaktif semua, maka menjadikan sampel tersebut atau darah donor tersebut dapat dikeluarkan untuk ditransfusikan. Tetapi apabila ada salah satu yang reaktif, maka itu termasuk karantina atau cekal dan perlu dilakukan pemeriksaan ulang dengan sampel yang diambil dari kantong darahnya. Nah, itulah pemeriksaan, ada pemeriksaan hepatitis B-nya sendiri. Infeksi virus hepatitis B ini merupakan masalah kesehatan yang cukup besar di Indonesia. Tadi saya yakin ya dari Dokter Pramana, Dokter Amiro tadi sudah menyampaikan cukup banyak berapa prevalensinya dan sebagainya. Dan virus hepatitis B ini tadi juga sudah disampaikan dapat ditularkan melalui antara lain transfusi darah dari darah donor ke pasien yang akan ditransfusikan. Dan pemeriksaannya terhadap virus hepatitis B ini bisa metode serologi tadi dengan ELISA ataupun juga dengan rapid ya ataupun dengan chemiluminescence. Dan ini mandatori, wajib dilakukan. Atau juga bisa dilakukan terhadap materi genetik dengan metode nucleic acid amplification test. Ini memang tidak wajib dilakukan, baik di dunia maupun di Indonesia memang belum membuat menjadi mandatori. Ya, dan di Indonesia ini sudah sudah ada pemeriksaan NAT di sekitar
16 unit donor darah yang memiliki pemeriksaan NAT. Bahkan seperti di DKI, itu setiap sampel darah donornya dilakukan pemeriksaan NAT, dan itu tergantung memang dari daerahnya masing-masing, karena di DKI kebetulan disumbang oleh Pemdanya untuk pemeriksaan NAT ini. Demikian pula di Tangerang Selatan dan juga di beberapa wilayah lainnya di Bekasi dan sebagainya. Mereka sudah melakukan pemeriksaan NAT. Adapun prevalensinya ini tadi juga sudah disampaikan adalah sekitar 3,4 sampai 20,3% di antara orang sehat. Mohon maaf dok, kalau mungkin ada sedikit-sedikit berbeda ya, tapi rata-rata sekitar 10% di antara orang sehatnya. Atau benar enggaknya nih, tadi pasti lebih ini ya. Nah, tapi di antara pendonor darah, prevalensinya adalah sekitar 0,43%. Boleh dilihat dari prosentase hasil pemeriksaan uji saring IMLTD pada sampel darah donor, mulai tahun 2016 sampai 2020 kami memang punya data setiap tahunnya dari seluruh unit donor darah PMI kami yang memberikan laporan kepada kami. Bisa dilihat ini rata-ratanya dari tahun 2016 0,54% dan di tahun 2020 adalah 0,43%. Jadi hampir sama lah ya, dan menempati reaktif yang tertinggi dibanding HIV, hepatitis C maupun sifilis. Kalau melihat dari kelompok umur, ini bisa dilihat kelompok umur yang terbanyak. Jadi tadi kalau Dokter Pramana sampaikan ada tenaga kerja tadi ya dok, hepatitis B gitu ya, tapi tidak menampakkan di kelompok 25 sampai 24 tahun, di mana inisial reaktifnya 0,50%. Jadi memang paling tinggi adalah di usia produktif 25 sampai 44 tahun. Adapun metode pemeriksaan serologi yang menjadi mandatori, kewajiban yang harus dilakukan untuk pemeriksaan. Biasanya memang kita, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Amiro, kita melakukan pemeriksaannya adalah hepatitis surface antigen, ya, dan memang untuk serologi kan ada juga pemeriksaan terhadap antibodinya, anti HBs antigen. Ini biasanya untuk infeksi hepatitis virus, ya, ketika sirkulasi antigen permukaan hepatitis B-nya terdeteksi. Ataupun juga dengan antibodi anti HBC IgM atau anti HBC IgG untuk antigen hepatitis E antigen dan antibodi hepatitis E antibody. Nah, tapi yang wajib dilakukan pemeriksaannya pada sampel darah donor adalah HBsAg. Dan dari penelitian yang ada, ini yang saya sadur, yang dilakukan oleh Gandhi di tahun 2000, bahwa memang uji saring rutin darah dengan serologi ELISA mendeteksi antibody atau antigen, ini memang menurunkan resiko diterimanya darah yang terinfeksi menjadi 1/63.000 untuk hepatitis B. Jadi memang bermakna dilakukan pemeriksaan untuk secara serologi yang ELISA. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan NAT? Teknologi molekuler untuk uji saring darah donor ini terus dikembangkan untuk dapat mendeteksi darah donor pada masa jendela infeksi. Karena memang kan setelah terpapar, kemudian kan baru beberapa saat kita bisa mendeteksi adanya antigen di dalam darah. Dan pemeriksaan NAT ini digunakan untuk pemeriksaan baik hepatitis B, DNA-nya, hepatitis C, dan HIV RNA-nya, yang dapat memperpendek masa window periode pemeriksaan. Dan pemeriksaan penggunaan NAT ini untuk mendeteksi DNA hepatitis B pada darah donor ditujukan untuk memperpendek window period infeksi dan mendeteksi kasus infeksi hepatitis B virus yang okult. Tadi juga sudah disampaikan ya oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Memang kebanyakan risiko infeksi yang tersisa dari hepatitis B virus ini ditransmisikan melalui transfusi adalah dari individu yang baru terinfeksi, yang mendonorkan darahnya yang mungkin masih dalam waktu window period infeksi.
Dan resiko ini jika diuji saring tanpa NAT memang berkisar antara 0,75 hingga 200 per juta donasi. Ini penelitian yang dilakukan di beberapa negara ya, di mana berasal dari donor darah yang ulang di daerah di mana uji saring anti hepatitis B core-nya tidak dilakukan. Seperti di kita kan tidak mengerjakan ya, hanya hepatitis surface antigen saja. Dan antara 0,91 hingga 8,5 per juta donasi di daerah di mana uji saring anti HB core-nya dilakukan. Antara lain misalnya di Amerika. Nah, ini penelitian yang mereka lakukan. Adapun di Indonesia sendiri, sebenarnya kita juga sudah melakukan di unit donor darah pusat di tahun 2006, yang kemudian dilanjutkan sampai di 2011. Ini dilakukan oleh Dr. Yuyun, Kepala Unit Donor Darah PMI sebelum saya, di mana ditemukan ada 6 dari 930 sampel yang dan 5 sampel hepatitis B yang pemeriksaan serologinya negatif, NAT-nya reaktif. Nah, ini memang mengindikasikan bahwa dengan pemeriksaan NAT ini bisa dapat meningkatkan keamanan darah. Dan kemudian dilanjutkan sampai sampelnya 3038, di mana juga ditemukan ada yang serologi negatif dan NAT-nya positif. Karena memang Indonesia ini tergolong endemis tinggi infeksi hepatitis B virus, seperti yang tadi juga sudah disampaikan, kurang lebih sekitar 9,4 sampai 10% kemungkinan hepatitis B di antara orang yang sehat. Namun memang penggunaan NAT untuk DNA hepatitis B virus ini masih tetap kontroversi karena mempertimbangkan efisiensi biaya dan sebagainya serta ketidakpastian panjangnya window period infeksi pada kejadian infeksi di donor baru dan donor ulang, dan juga ketidakpastian jumlah minimal inokulum yang dibutuhkan untuk terjadinya transmisi infeksi. Dan sekarang mungkin maaf dokter ya, waktu kurang 10 menit ya. Baik, reagen hepatitis B surface antigen ini juga sekarang ini pasti sudah dikembangkan lebih baik lagi dengan 10 kali lebih sensitif dibanding mungkin yang ada ELISA zaman dulu. Ini pasti Dokter Amiroh yang lebih paham ya. Dalam tes ini menggunakan antibodi anti HBs multivalen ya. Antibodinya yang digunakan multivalen yang diharapkan bisa untuk mendeteksi OB yang palsu. Nah, sekarang bagaimana occult hepatitis B infection atau OB dan kaitannya dengan donor darah? Karena kan kita khawatir dari donor yang datang mungkin saja dia tidak mempunyai gejala, padahal mungkin dia OB, gitu kan? Dan OB ini adalah suatu keadaan ditemukannya deoksiribonucleic acid atau DNA virus hepatitis B pada pemeriksaan yang HBsAg-nya negatif. Karena ada mutasi pada pre-S2 atau S menyebabkan sekresi hepatitis B surface antigennya menurun sehingga kadar HBsAg-nya dalam serum terlalu rendah sehingga menyebabkan hepatitis B surface antigennya tidak terdeteksi. Dan prevalensi OB pada donor darah ini yang tadi, penelitian yang tadi, sekitar 8,55 per 1 juta sumbangan menurut survei internasional. Dan memang OB ini bisa menular melalui transfusi darah. Dan standar emasnya untuk pemeriksaan OB ini adalah teknik biologi molekuler atau dengan NAT tadi atau teknik PCR. Ini saya hanya mengcopy saja ya dari jurnal yang saya baca. Hasil klinis dari transmisi hepatitis B virus okultisme terutama memang tergantung dari status kekebalan dari pasien yang menerima darah tadi ya, dan jumlah salinan DNA hepatitis B virus yang ada di dalam darah yang ditransfusikan. Memang dari beberapa jurnal disampaikan bahwa OB ini adalah penyebab utama hepatitis B pasca transfusi di negara-negara barat dan di negara-negara seperti India dan Taiwan, dengan resiko penularan yang lebih tinggi dibanding hepatitis C maupun HIV. Dan di daerah yang endemik, resiko penularan hepatitis B virus mungkin malah lebih rendah daripada daerah yang non-endemik. Kenapa? Karena
sebagian besar penerima darahnya mungkin juga sudah terkena hepatitis B gitu. Oleh karena itu sebenarnya yang paling penting untuk menyaring kemungkinan OB pada calon pendonor harus dilakukan selektif dalam pengerahan dan pemilihan kelompok pendonor darah. Dan ini memang juga sudah menjadi rekomendasi dari organisasi internasional baik ASBT, International Society Donor Darah lainnya, bahwa sebaiknya kita melakukan pemilihan donor darah yang cermat, yang merupakan elemen penting dan pragmatis dari manajemen keamanan darah. Dan WHO sendiri secara aktif mempromosikan kita sebaiknya dan kita sudah melakukan saat ini merekrut donor darah sukarela yang tidak dibayar, bukan donor darah bayaran, ya, paid donors. Karena memang terbukti lebih rendah angka reaktifnya untuk uji saring IMLTD dibanding donor darah berbayar. Dan mendorong donor darah sukarela tadi, ya, menjadi donor yang reguler, rutin mendonorkan darahnya. Yang ternyata juga menunjukkan prevalensi virusnya jauh lebih rendah. Kebijakan ini sudah diterapkan di banyak negara dan berhasil, termasuk di Indonesia. PMI kurang lebih rekrut donor darah sukarela sekitar 80-90% dari total donasi kita. Jadi sebagian besar adalah donor darah sukarela, yang kemudian yang reguler mendonorkan darahnya adalah sekitar 75%. Seleksi donor sebaiknya juga berdasarkan evaluasi perilaku risikonya dan paparan risikonya, yang juga digunakan oleh unit transfusi darah di seluruh dunia untuk menolak untuk individu berisiko tinggi untuk menyumbangkan darah sementara ataupun permanen. Nah, sebagai penutup, jadi tujuan pelayanan darah adalah menyediakan darah yang aman dan berkualitas, di mana upaya pengamanan darah adalah melakukan uji saring terhadap infeksi menular lewat transfusi darah. Dan uji saring infeksi menular lewat transfusi darah ini paling sedikit meliputi pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Dan uji saring IMLTD untuk virus hepatitis B pada pelayanan darah adalah dengan metode serologi dan atau molekuler. Pemeriksaan NAT digunakan untuk pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, dan HIV yang dapat memperpendek masa window period pemeriksaan. OB dapat menular melalui transfusi darah, oleh karena itu penting dilakukan selektif dalam pengerahan dan pemilihan kelompok pendonor darah, sehingga donor darah sukarela yang risiko rendah, yang reguler, itulah yang menjadi pendonor darah kita, sehingga terhindar dari risiko tidak amannya darah donor. Demikian yang bisa saya sampaikan, ini referensi dari apa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Dian.